Halo semua, selamat bertemu kembali dengan saya Dara di channel YouTube Idara Dalegupa. Dalam video kali ini, saya ingin berbagi bagaimana trik-trik dan tips supaya kita tidak menjadi mubazir, menjadi pintar dan bijaksana dalam berbelanja. Saya akan memberikan contoh beberapa barang yang pernah saya beli dan saya menyesal setelah membelinya. Belanja. Jadi tonton terus video ini sampai selesai. Video ini saya bikin, sini saya ingin berbagi pengalaman yang telah saya alami, yang pernah saya alami dan lakukan, dan semoga itu tidak terjadi dengan Anda semua. Sebagai orang yang tinggal di Eropa, kami mempunyai akses yang sangat dekat dengan toko-toko barang-barang bermerek. Mempunyai standar gaji yang berbeda dan juga secara finansial karena kami tinggal di Eropa. Jadi kami juga kerja dan dengan itu kami mempunyai budget yang cukup untuk membeli barang-barang bermerek yang kami sukai. Karena dengan adanya dana yang mencukupi, kami sering lupa dan sering terjebak dengan ego untuk berbelanja. Awal-awal saya membeli satu karena saya menginginkan barang tersebut tanpa memikirkan apakah barang tersebut bermanfaat atau berguna buat saya dalam sehari-harinya. Dan alasan lain kenapa kami sering saya beli sesuatu barang yang sebenarnya yang tidak diperlukan itu karena adanya sale, diskon atau courting besar-besaran. Jadi kadang-kadang itu membuat kami lupa diri dalam berbelanja. Sebelum kita putuskan untuk membeli sesuatu, sebaiknya ada beberapa pertimbangan yang perlu kita pikirkan dulu. Contohnya, barang ini apakah dibutuhkan atau tidak? Apakah barang ini akan bermanfaat banyak dan akan sering bisa digunakan atau tidak? Terus, walaupun kita mampu membeli, pikirkan apakah uang yang akan dipakai untuk membayar barang tersebut sebaiknya dipakai untuk yang lain. Setiap manusia mempunyai hasrat untuk berbelanja, tidak kecuali saya. Tapi sebelum saya memutuskan untuk membeli sesuatu, ada hal-hal yang menjadi pertimbangan. Karena saya tidak mau membeli sesuatu karena cuma berdasarkan keinginan. Biasanya saya akan memikirkan dan mempertimbangkan sebelum saya membeli barang tersebut. Seperti saya harus membutuhkan barang tersebut, barang itu akan berguna buat banyak manfaatnya buat saya, dan juga saya juga tidak mau buang-buang uang. Bagi sebagian orang, uang sebenarnya tidak terlalu jadi masalah untuk membeli sesuatu barang. Tapi alangkah bijaksananya kalau kita dalam membeli sesuatu tidak hanya berdasarkan karena gue punya uang dan gue mampu membelinya. Karena itu terjadi beberapa kali di diri saya. Saya rasa itu bukan sesuatu yang baik untuk dilakukan. Jadi sebelum saya berbelanja, saya akan memikirkan
hal-hal yang saya anggap perlu. Kalau saya ingin sepatu, saya akan cari tahu dulu apa sepatu yang belum saya punya, bisa dipakai untuk sesering mungkin. Dan juga dengan tas, karena saya tidak mau lagi membeli sesuatu hanya karena berdasarkan saya ingin mempunyai barang itu. Yang paling saya hindari dalam membeli sesuatu karena ikut-ikutan teman. Banyak orang-orang yang saya kenal terjebak, dia pingin sesuatu karena orang lain memiliki itu. Kalau saya, alhamdulillah, tidak mau terjebak dalam situasi seperti itu. Yang saya lakukan, kalau saya berbelanja sesuatu, saya akan mencari sesuatu yang sesuai dengan karakter saya, sesuatu yang sesuai dengan kepribadian saya, sesuai dengan selera fashion saya. Dan juga saya tidak pernah berbelanja karena kompetisi. Kalau sudah berdasarkan kompetisi, itu tidak akan pernah ada akhirnya. Sebagai manusia, kita suka tergoda dan kita kadang-kadang kalah oleh godaan itu. Contohnya godaan-godaan yang ada seperti diskon besar-besaran, clear sale, ataupun segala macam trik-trik marketing yang dilakukan oleh toko-toko untuk menarik para pelanggan supaya menghabiskan uangnya. Seperti yang pernah dialami oleh orang-orang lain, saya pernah mengalami penyesalan, dan itu terjadi berkali-kali setelah membeli sesuatu barang. Kenapa itu sampai terjadi? Setelah saya sadari, saya memutuskan untuk membeli sesuatu berdasarkan emosional, tidak memakai logika. Jadi saya lebih menurutkan mata saya daripada pikiran saya. Saya ada contoh barang di sini yang setelah saya beli, saya merasa menyesal. Salah satunya ada ini sepatu, ini merek Itali. Kalau saya boleh sebut mereknya, ini Gucci. Saya jatuh cinta pada pandangan pertama setelah melihat barang ini di display di toko. Ini adalah koleksi yang diproduksi oleh Gucci. Saya beli ini, dan ini cukup mahal. Ini adalah barang sepatu yang mahal, tapi sampai di rumah saya sadari saya tidak tahu mau pakai sepatu ini buat kemana. Jadi sejak saya beli sepatu ini belum pernah saya pakai. Yang ada sepatu ini cuma untuk memenuhi lemari saya. Barang kedua yang pernah saya beli dan sangat jarang saya pakai itu ini tas dari merek ini. Karena kamera saya kebalik, jadi saya sebut aja merek ini Jimmy Choo. Dengan alasan yang sama, saya melihat barang ini di toko. Saya memang lagi berniat mau membeli tas baru,
Tapi sebelum saya ke toko, saya tidak melakukan cukup research dulu sebenarnya tas apa yang harus saya dan ingin saya beli. Itu saya lihat ini, saya bilang gua mau tas itu. Tanpa pertimbangan panjang, dibayar dan dibawa pulang. Setelah sampai di rumah, saya masih sangat, sampai di rumah saya juga bahagia telah memiliki ini. Tapi pada saat mau dipakai, baru saya sadari tas ini tidak bisa menampung banyak barang-barang bawaan saya. Selain itu, tas ini sangat berat. Jadi sebelum diisi dia sudah berat, ditambah dengan barang-barang bawaan saya, ini akan menyakitkan bahu kalau dipakai untuk waktu lama. Jadi inilah dua contoh barang yang saya bisa perlihatkan di video ini, di antara beberapa barang yang saya menyesal telah memilikinya. Kesimpulan saya, jangan pernah membeli barang karena hal-hal ini, diantaranya karena lagi sale besar-besaran, karena saya suka pas melihat barang-barang ini. Yang ketiga, karena teman-teman saya banyak yang pakai, karena alasan-alasan ini akan membuat kita menyesal untuk membeli barang itu pada akhirnya. Percayalah. Video ini saya sudahin sampai di sini dulu, dan semoga setelah menonton video ini kita semua menjadi orang yang lebih bijaksana, lebih pintar, dan tidak mubazir dalam membelanjakan uang. Cukup sekian saja. Terima kasih, dan jangan lupa untuk menonton video-video saya yang lain. Bye bye.